Selamat malam. Saya ingin menemani Anda yang bekerja malam, bapak-bapak yang sedang menyusui anaknya. Khususnya bukan dari bapaknya ya, maksudnya menyusui anaknya. Dan juga apakah kamu Kim Jong Il? Kim Jong Un maksudnya. rambut cepak pertama saya sejak 15 tahun. Terakhir cukur cepak gini itu pas lagi masih kurus. Tiba-tiba tadi pas cukur, mau cukur kayak apa mas? Tipisin dikit aja mbak. Oke. Main HP. Nanya kan ayah di mana be? Dia lagi jalan. Oh iya. Tuh. Habis. Mark siapa nih? Wah. Ini aku dipaksa loh ini. Ya gimana ya kalau dipaksa? Malah kayak rambut nih. Saya berpangnya kemana? Ada lo yang bilang tuh, bang saya berpang lagi bang. Ah? Mana nggak habis? Dicicil, jangan diemut. Aku mau makan. Seorang istri yang baik itu selain memberikan makanan, dia memberikan minuman juga. Seperti es teh. Ternyata tidak peka istrinya. Setidaknya aku dia ke atas loh. Iya abang mau gantian dah. Nggak bisa bang, aku udah nyampe 3 jam. Nggak boleh tahu nambah 3 jam. Aku kan mau nambah, aku udah lalu 3 jam. Bang, aku baru diputusin bang, jadi merasa nggak ada tujuan lagi bang. Kasih ceramahnya dong. Allah. Kayak kamu. Kamu Tujuan lain. yang Atau diputuskan. Karena saya aja ya sekitar Gimana gue ditolak 216 kali? 12 kali Gemma. Gua cukup sekali tapi sama temen pakai di blok dulu gitu loh. Di Facebook. Sebelum itu dia blok gua dulu. Terus gua bilang di blok gua. Udah ternyata gini. Bro, coba ya sebagai orang yang udah pernah dikucilkan 216 kali oleh perempuan. Coba lu ngaca. Sebenarnya agak sedih sih. Enggak, gue sedih. Kok lama-lama jadi gue yang depresi ya? Kok gue yang depresi nih? Lu sih. Gue gak masih tujuan hidup nih. Pakai bilang-bilang. Gue coba lu tanya di depan cermin ke diri lu sendiri. Salah. Lu depresi gara-gara cuma satu cewek, worth it gak sih? Sementara di masa depan masih ada GTA 6. Betul. Iya kan? Itu contoh aja. Masih ada GTA 6. Apakah terus ntar cita-cita lu pengen punya mobil Palisade kah? Masih ada roti ini. Masih ada roti itu. Oh iya kan? Maksud gua ngapain hidup lu dan jadi capek gitu loh. Hidup lu jadi capek dan jadi lemes gara-gara diputusin. Kacau, saya setuju. Gara-gara diputusin satu cewek doang. Emang ceweknya secakep dari Rio? Oh iya kan? Iya benar. Maksud gua Atau bener. Taunya bener. Iya bang, pas lihat, wah iya gue juga depresi sih. Pas ngeliat gitu kan. Nggak tapi serius. Jangan dibikin capek, dibikin capres saja. Dibikin capres saja, dibikin capres. Maksud gue Kalau cewek kayak gini gimana? ngapain kalau diputusin? Oh iya ya, cakep ya. Nggak, maksud gue ngapain gitu loh. Ngapain lu dibikin capek gitu kan. Masih ada hal-hal yang indah dibandingkan cewek lu yang mutusin lu gitu kan. Ntar juga lu dapet yang lebih cakep. Percaya sama gue. Kalau bisa sih live bareng Akbar Tanjung. Nah itu, jadi saya tuh memang into politics ya teman-teman. Belum? Cuma Apaan tuh? What that looks like a fix. Bentar lagi ya di website tertentu bisa di. Kok gue nggak suka game manis-manis? Bagus. Saya justru iri. Penyakit tuh gula guys. Bagus. Gula itu secukupnya. Kadang kita suka kelebihan. Betul. Bagus. Es teh manis dong. Nah ini contohnya. Tapi kan gulanya. Oh iya gula. bener ya. Tapi es teh manis. Apa tadi quadruple A ya, game quadruple A nggak ada sejarahnya guys. Game 1 juta sama 700.000 seminggu langsung turun ke berapa dolar kemarin ya? Turunnya ya 25 ke $25 anjrit. Gak ada guys game kayak gitu itu anjir. Tapi gak tahu tuh dimana turunnya, di Ubisoftnya kayaknya. Di Ubisoft Connect. Ya tetep aja kan gue beli di Ubisoft Connect 700.000. Mau dibalikin lo, gue gak mau. Sama, gue juga nggak. The day before bang 4 hari ngilang. Kalau itu sih scam parah itu sih. Scam. Itu sih maling sih kalau itu sih. Penipuan itu scam cuy.
Dulu gue kan punya Twitter kan walaupun nggak pernah sign in. Dulu tuh gue buka tuh isinya orang bercanda. Ingat gak sih lu zaman Twitter tahun Allah 2014? Yang pertama kali baru Intinya, muncul. isinya gitu. tuh lawak-lawak orang bercanda. Intinya kan yang lu di Facebook kalau yang panjang, di Twitter versi pendeknya gitu kan. Pas udah political, udah isinya orang-orang ngambek, depresi. Oh ini dia Elon Musk, literally dia. Apa? Video games nih, gua retweet ah. Apa? Video games need to get rid of the woke bullshit katanya. Getting lectured by tedious propaganda is not why people play games. Bener sih. Saya setuju. Setuju banget. Tapi kayak gitu pun, lu pasti akan diprotes lagi. Ya Elon Musk ini ngomong kan. Tapi tadi ini bukti bahwa Gue Facebook setuju tuh sih. ngedengerin Gem. Gue setuju banget. Tadi gue tiba-tiba ada artikel di Instagram. Udah tidak perlu kita pusing dengan omongan orang lain sebenarnya. Iya. Kalau menurut kita itu misalnya kita tidak suka yang woke nggak usah tonton. Betul. Makanya lihat Disney itu lu kan 199 ya udah. Iya. Itu udah bagus. Emang, Ya sebuah karena pembelajaran. sesederhana itu aja, ngapain berisik-berisik. Karena Maksudnya apa tuh bang tadi bang? Ya jadi nggak ngerti bahasa Inggris. Elon Musk bilang video ganteng. games itu aku ganteng. Kok aku ganteng? Video games Nggak usah itu diisi sama nggak usah woke diisi bullshit. sama woke tuh apa sih? Ya itu yang LGBTQ. Ya terus kata Elon Musk inilah alasan kenapa orang-orang udah mulai malas main video games. tapi tahu nggak? Kata si Elon Musk ya kemarin ada gitu. YouTuber tuh sederhana aja kan. Kalau mau tahu woke sekarang kan bilangnya selalu gini. Let's normalize ini, normalize itu. Gampang aja si YouTuber itu ngomong sambil ini kan, sambil mic ke kamera gitu kan. Dia bilang loh, berarti sesuatu hal yang harus dinormalize nggak normal dong. Iya itu gue setuju banget. Gue nonton lagi tuh. Iya. Ya kalau nggak normal ya sebenarnya nggak apa-apa. Kalau Kalau sesu- zaman iya. dulu nggak normal dikit kan diobatin kek. Ditolong. Zaman sekarang Bukan dibela. asasi Sekarang membela. dia jadi dikasihin hak asasi. Makanya ada trans age. Ya orang kayak gila kayak gitu dikasih itu hak paling bro. bahaya sih dari semua Itu sih. sinting loh. Trans itu Lu goblok sinting sih. loh. Orang tua nganggap dia 17 tahun terus mau kawin sama cewek 17 tahun sinting loh. 17 tahun masih mending. Yang 6 tahun Kalau deh. misalnya trans SD menganggap 6 tahun terus main sama anak 6 tahun, kalau gue sih gue belek. Main sama anak gue nih 4 tahun, kayak Dumbledore gitu. Aku 6 tahun. Oh, You're sick. samurai kakek gue masih ada. You're sick, get help. Katana tinggal sat. Gue Iya minta normalize berarti nggak normal. Iya bener. jangan sampai biji lu gue hias kayak paling gitu minimal. Biji gua gue ngomong. hias. Iya lah, itu sakit gila sih. lu. Itu sakit sih. Gue kadang-kadang juga risihnya sekarang adalah kalau nonton film nih, gue tau banget anjir film jelek. Tapi gue dalam hati gue aja kadang-kadang suka bilang sama Gema pas di bioskop. Ini gue yakin nih ada nih ntar nih bocil-bocil yang bilang oh the best bener. Ternyata masih aja ada yang bilang the best. Film udah sebegitu jelek ya ada aja yang bilang the best. Aduh. Artinya kan mereka secara standarnya nggak tahu saking isinya begitu semua. Kayaknya sih begitu semua. Terus satu teman gue kemarin kan, teman gue kan ada yang maniak down banget Gem. Si itu Amel. Iya. Terus ini kan kalau menurut gua kan Don bagus tapi ya menurut gua Bagus. nggak terlalu yang banget. Tapi kalau teman gua kan udah wah ini the best banget nih gitu loh. Terus gue ini aja langsung ke secara kesimpulannya gue tapi kita setuju dalam satu hal, yaitu kok sampai sekarang Don ini sampai kesana kayak wah bagus banget. Karena emang kurang Selama film yang ini bagus akhir-akhir kayak ini gitu, piece cuy. of shit yang banyak Iya. emang. Apalagi gue habis nonton Madam Web lagi ya Allah. Udah gitu Madam Web ternyata sekarang pada kabur. Kabur kemana? Aktris-aktrisnya sekarang semuanya langsung pada sorry ya gue cuma dibayar. Berarti nyadar dong. Iya, semua aktrisnya tiba-tiba ngomong gitu. Saya kan cuma kerja di situ Nggak, maaf, katanya. nih ya, nih terserah deh lu mau judge gue. Bantar terserah deh. Mau lu bilang gue so tau kayak apa kayak si paling sinematografi kayak terserah deh. Tapi mohon maaf, itulah kalau misalnya selama ini kalau kita di ngopi suka bilang sinematografi jelek, fase hancur, ada semua di Madam Web. Iya. Itu gila dari awal nonton yang kata adegan ibunya itu kan, yang masa lalu itu. Audio Gua udah curiga nih, kok nih angle hancur. begini. Audio hancur, angle hancur, fase hancur, building karakter kagak ada. Level Itu Madam Web Hollywood loh. Penjahat nggak terasa penjahat, hero nggak terasa hero. Itu Gila tuh. hancur paling Untuk level hancur. masalahnya hampir 100 juta dolar. Kalau misalnya ternyata nih film low 80 budget ya. 5 juta ya kan hampir 100 juta. Hampir 100 juta, 80 juta. Oh misalnya ini budgetnya cuma 5 juta dolar. Kayak itu deh, kayak The Creator kan ternyata budgetnya minim Tapi bagus. sama minim. Tapi bagus. Tapi gitu. kayak film mahal. Kreator bagus kok. Berdua di mana nih? Lu mana ngopi ya bang buat edukasi gitu bang, kayak film jelek tuh kayak gimana gitu. Malas, ntar gue rame lagi di itu.
Niatnya gue mau edukasi, tapi ngundang orang tolol gue males. Tapi malah yang nyautin orang so iye. Iya. Aduh. Gue paling males tuh. Gue juga dulu pernah kan gue bilang aduh The Eternals kenapa kayak begini, sayang banget padahal aktor mahal mau semua. Edukasi tapi enggak ada. Dibilang Eternals sinematografi apik dari mana pik gue bilang. Eternals mana sih? Eternals yang Marvel, The Eternals yang banyak itu loh yang ada main Game of Thrones, ada si Salma Hayek. Tapi gimana ya zaman sekarang film She-Hulk kayak dibilang bagus sih ya. Saya belum bagus. Banyak pak fans-fansnya. Walaupun alhamdulillah banyak yang tersadar juga ya. Sih. Banyak yang sadar juga ya, untungnya alhamdulillah kalau soal She-Hulk. Aduh apa itu building karakter, menghancurkan karakter. Lo perhatiin gak guys kalau kita bikin ngopi, yang kadang-kadang kita bilang bagus aja, kalau kita suruh nilai kadang-kadang 6 dari 10. Kenapa kita nilai begitu? Bukan berarti jelek, enggak. Cuman mohon maaf kalau bilang 10 dari 10 banyak banget film yang 10 dari 10. Yang kalau kita nonton tuh kita diem gitu di kursi tuh diem gitu kan. Lo udah gak mikirin lagi angle-nya, lo udah gak mikirin apa, lo bener-bener nih film udah bener-bener bikin lo kaku. Itu film bagus. Makanya gue kalau punya pendapat gitu gue kadang-kadang gue simpen sendiri. Iya kadang gue juga jujur males review juga, ntar malah ngundang orang so iye kayak ya udahlah. Lebih baik kita saling menikmati. Kalau kamu menikmati paling gue sama Bang Tara review ya sambil live gini aja ya bagus. Mungkin kalau kamu menikmati Madam Web silakan. Tidak perlu ini. Kayak gue live kemarin, gue kan pernah juga live tuh Pak pas pulang dari Madam Web. Iya. Ada yang bilang kan, Bang, saya sebagai orang yang mencintai sinematografi menurut saya Madam Web bagus. Oh berhenti, gue bilang. Kalau lu sebagai penonton kita damai. Oh ya lu suka Madam Web silakan. Bang saya mau jadi berhenti. Kerjaan banyak. Ada tukang angkat kompor, ada tukang beling banyak. Lu gila. Madam Web aja bukan karena sesuatu. Gue sebagai penikmat, waduh kalau gue ke depannya nanti film Madam Web semua, wah, gue nggak nonton film lagi. Gue main gundu. Karena beda. Kalau lu jadi cerita ini, aduh, please, no, stop gitu. Kalau sebagai penonton, kita damai, bebas. Lu mau pendapat apa terserah. Tapi kalau lu yang fotografer belum bagus, jangan dah, bro. Please bro, mohon nih. Mending nonton agak lain aja dibanding Madam Web. Oh iya sih. Dan akhirnya kami nonton agak lain bagus. Agak lain bagus. Jauh. Ya, jauh secara film, maksudnya memang secara kategori kan beda ya. Tapi secara film itu sendiri bagus gitu loh. Fasenya candaan-candaan yang ditaruh di mana dan building karakter. Gue bisa peduli loh sama 3 orang itu loh. Di agak lain. Lo belum nonton 3 Idiots kan? Iya kan, belum 3 Idiots. Yang belum. India itu. Ya itu versi lebih gede daripada itu. Nah ini kayak versi kecil ya, makanya rasanya gitu loh. Lucu-lucu tapi ada heartwarmingnya. Bagus pengalaman karakter. 3 orang sama satu lagi plus satu lagi 4 orang lagi. Teman-temannya semuanya persahabatannya dapet. Apa kayak yang satu yang bagian emosi, yang satu bagian mantan napi. Yang bagian mantan napi juga gara-gara ternyata ibunya sakit kan. Ya, bagus semua gitu loh. Chemistry semua dapet. Yang mantan napi sama temen-temennya dapet. Terus mantan napi sama ibunya, sama adeknya dapet semua menurut gue. Makanya pas yang ntar gue spoiler lagi. Yang pas kejadian itu dapet Pak, sedihnya Pak. Dapet gitu loh. Karena itu lagi-lagi building karakter. Jika boleh nonton satu film aja seumur hidup lu Bang, lu pilih nonton apa Bang? Wah bingung. Karena film itu tetap guys ditonton tuh buat bikin lu ceria. Susah sih. Maksudnya lu penghilangkan stres. Karena gini teman-teman, yang namanya film itu kan menghilangkan stres. Ketika di mana mood kita maunya apa, nontonnya yang cocok apa. Sesuai selera. Dan bukan buat jago-jagoan sebenarnya. Kalau sebagai penonton ya, sebagai penonton. Makanya gue selalu beda menilai. Kalau misalnya sebagai penonton mah bebas, lu mau bilang, Bang gue suka film ini, ya udah itu selera lu gitu kan. Bang gue suka film Madam Web, aku ingin jadi sinematografer. Jangan. Mohon maaf ya, lu nanti jadi jelek. Kan the rules-nya adalah kalau lu mau jadi sinematografer yang baik, belajar yang lu ada sutradara Steven Spielberg, ada Martin Scorsese, ada yang jelas-jelas bagus-bagus, dapat Oscar semua. Milih Madam Web, lu gila. Milih Madam Web yang sutradaranya ngomong, alah Madam Web gak laku gara-gara penontonnya gak mau ngeliat cewek kuat. Gak mau ngeliat cewek kuat kata yang sutradaranya. Masa lu pilih sutradara yang begitu untuk belajar? Jangan lah cuy. Jangan. Tolong lontong. Iya, lu belajar. Iya bener, ada Steven Spielberg, ada Martin Scorsese, terus ada film namanya Godfather 1, 2, dan 3. 1, 2 sih. Gitu dulu kan. gue pernah debat sama orang di komen. Gue ingat banget tuh di Taras Network apa, gue lagi yang ngebahas Avenger keberapa gitu gue tonton kan. Terus gue ngomong apa gitu, terus langsung bilang, oh nih. Gue bilang ya sinematografi beda lah. Kalau apa? Ini karena Martin Scorsese yang dibully itu.
Martin Scorsese kan dibully kan, terus gue bilang, Oh iya. enggak, guys. Martin Scorsese dibully sama Marvel kan, sama fansnya, sama maksudnya. fansnya Marvel. Terus gue kan cuma kayak berusaha ngasih tahu, lu tahu nggak yang lu bully itu siapa? Gue cuma nanya gitu doang. Iya. Oh ini pembela ini nih, pas Langsung saudara jelek, Anjing Martin Scorsese dibilang saudara jelek. Bocil pites nih, pengen gitu gue sebenarnya tapi ya. Anjrit. Kalau gue jujur gue juga masih kecil pernah gitu, makanya gue jujur aja gitu kan, pernah gitu juga. Anjrit. Gue aja pernah dulu ke grup-grup sinematografi kan, gue dulu kan autodidak kan guys, sama gue juga kelakuan kayak gitu karena tengil kan, ngerasa paling iya. Makanya gue sekarang ngasih dari sekarang daripada lu keburu maluin ntar. Jangan sampai kau mengulangi kayak aku dulu gitu kan. Aku baik ngasih tahu needs. Kalau film Indo menurut lu berdua yang the best apa? Ada apa dengan Cinta Satu? Ada satu bagus. Ada apa dengan Cinta Satu? Yang pertama gue suka banget. Filosofi kopi cuma angka 1. Filosofi kopi yang ke-1 juga oke. Agak lain tuh bagus juga. Agak lain kalau film zaman sekarang ya mungkin ya. Banyak sih film Indonesia yang bagus-bagus, sumpah. Yang justru makanya kadang-kadang gue tuh kesel saking gue tuh dulu kan apa ya kayak biasa aja gitu ya kalau nonton kayak SCTV malam-malam dulu kan ya, apa tuh istilah kalau di SCTV dulu? Apa sinetron? Bukan sinetron. Apa gimana? Apa tuh kalau malam-malam FTV. FTV. Itu ceritanya bagus-bagus guys. Bahkan kan gue pernah bilang kan kalau nggak salah di ngopi yang keberapa gitu, yang Parasite apa kalau nggak salah, gue bilang kan Parasite tuh bagus banget makanya Oscar. Tapi masalahnya ini ceritanya mirip-mirip udah gitu lebih bagus lagi yang gue tonton dulu pas Indonesia, literally. Tapi gue lupa judulnya dan apa gitu, FTV namanya FTV tiap hari dulu kan FTV. Gue bilang orang Indonesia tuh sebenarnya banyak banget bakatnya. Cuman ya kadang-kadang ya guys kita ini di tempat dimana banyak perenang tapi kolamnya nggak ada. Karena Disney panik pak, Ant-Man 4, Captain Marvel 3, She-Hulk kabarnya di cancel. Udah gitu, yang cerita dari apa yang diberitakan oleh Bung Budi ini. Dan kalau lo mau tahu, sekarang kan Disney lagi milih CEO-nya yang lama. CEO-nya literally nanya, emangnya penting ya remake live action gini? Gue demen banget. Dan masih ada aja lagi yang belain. Yang belain kalau lu perhatiin, kalau misalnya gue kan suka ada viral-viral tuh di share ke Facebook kan, Film apa? yang di Twitter tuh, itu kalau nggak bocil, Blade Runner belum nonton sih. Nah kenapa? kalau nggak bocil pasti ini orang-orang yang circle-nya biasanya kecil di kehidupan artis, kehidupan ini, yang circle-circle kayak begitu gitu loh. Makanya gue sekarang suka bilang, aduh, iya lu ngelindungin tempat lu kerja mungkin gitu kan ya. Mungkin teman lu ada yang LGBT, lu kata gue teman gue kagak ada, banyak bro. Cuman kan harus bisa pisah-pisah gitu. Itu kan bukti kalau udah dewasa. Kalau otak lu udah bisa pisah-pisah memetaan kan tanda lu udah dewasa ya. Maksudnya Misahin kalau konteks. Iyalah konteks lah. Kalau misalnya LGBT lu sebagai apa? manusia ya lu pastinya lah nggak ada hubungannya sama kalau lu pemahaman maksa gitu kan. Yang beda. Kalau kayak gitu harus dibahas tuh. Aduh, lu umur berapa? Makanya gue pas The Last of Us 2 tuh gue pas main gamenya, aduh nih game sayang banget sih di awal-awal pakai. Gue cringe banget sumpah yang si itu baru bangun kan, siapa? Si Ellie bangun kan, terus tok temennya gue lupa nama itu siapa yang Chinese tuh. Hai, gitu kan. Kemarin lu ini sama dia pacaran ya. Itu kan bekas bini gue yang lagi hamil. Gue cemburu. Gak apa-apa sih, anjir tuh cringe banget. Who write that? Who write this? This is the same director man. Ini penulisan apa kayak gini? Udah gitu pas menang Game of the Year sebenarnya gue ya. Pirates of the Caribbean udah gak lanjut lagi. Iya. Orang tiba-tiba CEO-nya barunya bilang ini kok kami kemungkinan besar ingin sekali ya Johnny Depp kembali gitu. Dalam hati gue emang Johnny Depp mau, orang udah kagak mau. Orang-orang yang masih punya hati udah males. Yang gue lihat, gue aja sebenarnya sekarang nih guys, jujur ya guys ya, gue udah setengah males loh dengan dunia entertainment loh sebenarnya. Udah nontonnya tuh udah kayak gacha sekarang, belum tentu bagus. Iya. Pas banget Iron Man Snap 2019, 2020 Covid. Oh iya juga ya. Apa? Iron Man Snapnya 2019. Iya ya, 2020-nya Covid. Tapi maksud gue untung tuh film sebelum Covid loh. Kalau nggak udah Covid gue yakin tambahin work tuh. Yakin gue. Biar laku. Iya, bukan masa biar laku. Ya lagi menang aja kan Biden. Iya bener sih. Biden menang, pokoknya sejak Biden menang film semuanya. Astaga, dunia entertainment. Nggak cuma film, game film. Oh, wow. Kacau, dia is running for the second time lagi. Dia itu pasti tuh nggak ada ngasih tahu ke Hollywood, lu harus nggak
Masih aturan lah paling nggak, maksudnya baik tertulis maupun enggak gitu loh. Harus ada kayak gini, kalau nggak lu di cancel secara ini gitu loh. Maybe. Karena terasa banget semua ini harus ada walk. Gue bilang apaan dah. Semua bener, gue setuju. Gembel. Lo kalau nonton kayak Ricky Stanley tadi itu yang gue bilang di Amazon Prime itu guys, itu film yang nggak tahu arahnya kemana. Itu banyak loh film kayak gitu sekarang. Nonton tuh kayak, jadi gini, gue kalau nonton film-film zaman dulu ada kelas B, kelas C, itu hanya jelek dari segi ya kayak modalnya dikit gitu loh. Kalau ini jelek karena emang kayak nggak tahu kemana gitu, emang literally nggak bisa bikin film gitu kesannya kayak. Ironisnya pemaksaan diversity bang, malam semuanya jadi nggak diverse. Iya, betul, betul. Padahal Disney dulu kurang diversity apa coba, ada Pocahontas, ada apa, udah diversity. Iya. Dan kemarin lagi viral juga tuh postnya. Makanya gue bilang Disney bedanya tuh, diversity sekarang sama dulu, sekarang tuh politik. Iya, dan cuma mau pemaksaan. kelihatan kayak kalau zamannya Biden nih, lihat nih diversity dari dulu, jadi diversity setan. Iya. Disney itu padahal waktu nggak maksa ada tapi ceritanya bagus-bagus. Kalau sekarang orang-orang aduh. Sekarang kebanyakan yang walk ini kan sama orang-orang internet, manusia internet yang gak pernah keluar rumah, unsol, social degenerate piece of shit. Mereka diangkat jadi penulis. Ya ilah, itu kalau nulis cerita kayak literally orang gak pernah keluar rumah. Sementara Hayao Miyazaki itu dia pernah sampai anaknya bikin film. Gue baru tahu loh. Itu orang buset emang try hard banget ya. Anaknya pas bikin film ternyata kan bapaknya nonton tuh. Dia ini loh apa ngekritik anaknya sendiri. Walk out dari filmnya, padahal menurut gue tuh film bagus banget. Yang naga itu gue lupa judulnya tuh. Apa yang mana? Yang Studio Ghibli. Jadi ternyata satu film yang bikin anaknya. Yang naga itu gue lupa tuh dari apa banyak gitu. Ada itu apa yang Lebanon bukan sih? Bukan ya? Gue nggak tahu. Nama si karakternya Lebanon. Tapi itu di situ soalnya naga banyak nih Ghibli. Bukan yang Chihiro? Yang posternya naga biru gini. Tales of Sea bukan katanya. Kurang tahu deh gue. Pokoknya di situ pas penayangan tuh tonton si Hayao Miyazaki yang bikin anaknya kan, dia ngomong gini, dia walk out terus diwawancara kan sama ini, kenapa anda walk out dari film anak anda sendiri? Anak gua kurang keluar rumah gitu. Kurang melihat dunia, filmnya ini kurang dalam. Anjing gue bilang, kalau gue menurut gue bagus-bagus aja. Gila nggak tapi segitunya Hayao Miyazaki. Makanya gue bilang filmnya ceria kok, orangnya begitu ya. Iya. Tapi dia ketus banget loh. Tapi Hayao Miyazaki memang jujur aja ya, film-filmnya dia ngena di hati sih Pak, kayak Whisper of the Heart, terus kayak Spirited Away kayak gitu-gitu kan, terus Grave of Fireflies. Gila tuh heartwarming banget sih. Mana Oscar dia nggak datang lagi. Anakku belum cukup dewasa untuk membuat animasi gitu. Terus dia bilang baru sebentar tapi udah kerasa lama banget, terus dia keluar ngerokok katanya. Gila, itu kan kayak nggak ngehargain banget ibaratnya. Ibaratnya tuh kayak dia mau karya lo jelek gitu. Dia keluar Mek. Loh ya gak apa-apa, itu kan seorang bapak menasihati anak ya kan. Gak apa-apa. Iya. Gue tuh ya kalau misalnya lagi pengen mood yang hati tenang, pengen lihat dedaunan yang hijau, gue nontonnya Kiki Delivery Service. Kalau mau yang hati tenang karena lagu-lagu, gue nonton yang Country Roads, Whisper of the Heart. Kalau gue mau nonton yang kayak misterius-misterius, gue nonton Spirited Away. Itu kakek tua ya. Fantasinya gila loh itu. Tuh kalau ada orang yang bilang, biasa aja kayak. Ada kan ibu-ibu yang nge-review, sosok nge-review ini kan. Ada Pak, orang Indonesia. Ada banyak. Jadi waktu itu pernah dibilang orang-orang Indonesia aja banyak yang bilang Ghibli itu beberapa ya, bukan banyak sorry, beberapa. Tapi jujur anak muda dibilang overrated Pak Ghibli. Tapi Pak, jujur yang kemarin Oscar ini, yang Boy and the Heron, tesnya gua itu agak penjelasannya terlalu lama. Jadi gini, namanya film kan ada misteri, penjelasan. Udah penjelasannya terlalu lama. Jadi di awal tuh gue nontonnya agak kayak nyopo, karena terlalu lama banget di ending banget penjelasannya gitu. Tapi ya secara kalau orang film mah ya makanya Oscar gitu kan. Tapi kalau buat gue agak terlalu lama ya, makanya gue ngebayangin wah nih kalau orang biasa nonton nih ini pasti cengok nih gitu kan. Bang, koreksi kalau salah Bang. Kalian jago teknik sinematografi gitu-gitu Bang, tapi belum bisa jadi director film. Kenapa nggak belum bisa jadi director film? Kenapa nggak sinematografi aja Bang katanya? Enggak. Kalau gue bukannya kita enggak itu, kita sering ditawarin Pak, kan gue udah pernah cerita, sebut aja lah ya. Kita pernah dipanggil MD Pak. Cuman ya begitu tahu bisnis di film ternyata waduh, ya begitulah. Dari duit dan waktu menurut kami tidak worth it, ya udah. Tapi kalau mau jujur guys, gue sekarang bingung sih. Gue benar-benar bingung. Makanya sekarang orang-orang sutradara aja Pak, kalau mau jujur Pak, bikin film pada sekarang ke streaming service, pembayarannya mungkin lebih jelas. Sekarang semuanya ke streaming service semua kan. Kalau lo mau itu ke Netflix, ke itu. Nah iya atau gitu. Iya.
Ini jujur ya. Justru gue kalau ditanya mendingan jadi sutradara film, gue pengen bikin film untuk atau TV series buat Netflix sih. Nah kalau gue Pengen banget. Gue sekarang bingung. Udah di save. Dulu kan gue dengan tegasnya menolak kayak oh ya udah deh gue nggak, gue di industri itu, gue di YouTube udah cukup. Sekarang YouTube. Gue ngerasa tuh tau nggak apa sekarang YouTube literally ngikutin apa ininya Mr. Beast gitu loh. Mr. Beast kan lo kemarin nge-tweet kan. Sekarang tuh kita udah making video lebih santai, lebih longer gitu-gitu. Terus ya udah algoritma ngikutin gitu. Jadi Gue kesel masih kacamata satu tuh, karena ada tuh yang bikin algoritma dikasih lihat kan, ternyata di YouTube itu yang kacamata, bapak kacamata tuh, dari ngomongnya aja aduh ini korporat banget. Dia nggak sama sekali nggak tahu apa-apa tentang kreator asli sama sekali. yang bikin algoritma. Jadi tuh manusia data doang, dia pasti ngeliat data tuh kan, data. Oh iya, naik bagus. Data-data nggak pernah ngeliat kenyataan atau fakta di lapangan. Gila loh, Anjir. setelah dia ganti algoritma, kan algoritma tuh ganti setiap 6 bulan sekali. Lu tau dari mana bang? Kerasa bro, sebagai kreator tuh kita ngerasa bro. Dan algoritma terakhir ini bikin banyak YouTuber keluar pak, barengan. Kalau lu kan gua justru yang ngepost di IG story. Banyak nih YouTuber yang keluar. Dan lucunya apa coba? Yang YouTuber gede. Gua saat itu semua yang ngomongin sama-sama penting. Gua saat itu dibilang YouTuber ngeluh 2021. Gua udah ngerasain kan. Kok nih algoritma ngarahnya ke nggak enak nih guys. Dulu view gua masih berapa? Live gua aja viewnya ada yang sejuta gitu-gitu kan. Ada terjadi kan sekarang. Padahal gue tuh pengennya YouTube tuh ngarahnya tuh ke YouTube itu. Terakhir tuh 2021 masih gitu. Kalau gue bilang ya liter karena panik karena TikTok pernah ngalahin YouTube gem. Iya memang. Sekarang udah YouTube lagi nomor 1. Gila. Berhasil sih emang Indianya. Apa istilahnya? Makanya secara data tuh berhasil. Tapi secara ngegembosin YouTubernya mati sih YouTuber sih. Itu aja sih. Jujur bang, gue kalau sampai lo berdua cabut dari YouTube, kayak gue bakalan jarang buka YouTube. Kalau gue ya jujur aja YouTube nih ibaratnya udah aduh, kan banyak lu pada ngeluh juga kayak misalnya bang, kalau jarang upload apa-apa, lu mau gue buka sejujur-jujurnya. Nih sebenarnya gue bisa sih kalau mau view nih. Boleh. Cuman takut iya nggak boleh sih. Kan ada di kontrak Google AdSense. Final Fantasy lo mau tau ngasih duit gue berapa per video? 33.000. 33.000. Kemarin gue live itu, tapi gue kasih contoh aja ya. Kemarin gue live It Takes Two yang part 1, part 2. Part 1 200.000. Padahal view-nya 40.000. Mau tau dulu tuh kalau view 40.000 ngasih gue berapa? 40.000 itu gope. Itu dulu minimal gope. Minimal atau gope. bisa 800 ribuan malah kalau tahun 2016. Apalagi pas puasa lagi. Jadi buat kamu yang kadang-kadang suka, kan gue liat juga ada tuh di Facebook suka nyindir-nyindir, jangan kira gue gak baca, gue baca kok. Tara Ars tuh sekarang lebih sering streaming daripada kalau dulu konten kreator gini. Pertama-tama karena gue sekarang udah tua, udah punya anak. Kedua, tapi bukan masalah itu sih. Kalau gue bisa jabanin kok. Kalau emang ada duitnya. Kalau karena duitnya gue kan kayak soalnya bikin film, bikin musik, segala macam tuh pasti butuh duit pak. Butuh duit lah, gila. Butuh duit semua. Dulu waktu kami jomblo kan, ya kami cuman ngasih makan ke diri sendiri, makanya nggak mikir bikin film banyak. Ya alasan lo kerja apa kan duit lah. Iya, maksudnya kan ya dulu kita bisa bikin film gitu ya. Sekarang kan udah punya istri, udah punya anak, agak susah. Susu gue sekarang 400.000 yang harus anti alergi, anak gue pakai alergi lagi. Itu makanya dilemanya buat kamu yang YouTuber baru sekarang. Jujur gue kalau sekarang gue nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau dulu 2016 kan lu coba aja. Dulu kan sekarang YouTuber pada pindah ke TikTok. Pasti Dan lah. itu fakta loh, pada pindah ke TikTok. Karena sekarang view mereka lebih juta-jutaan lagi di YouTube. Lo kalau mau tahu guys, sekarang gue TikTok, gue udah nyari klien doang. Maksudnya dari klien duitnya. Gue udah nggak dari atas sama sekali. Iya. Alhamdulillah saweria gini kan lu pasti ngebantu banget ini. Sangat. Buat bayar listrik, bayar apa. Tapi kalau untuk utamanya klien udah sekarang. AdSense mah, aduh. Dan dari YouTube sama Saweria, gedean Saweria ya jujur iya. Kalau digabungin sebulan sih dihitung ya jujur iya. AdSense YouTube tuh sedih ya udah saya buka aja ya. Kan gue sering bilang sama lu kan, guys kan lu ada yang nanya waktu itu kan, lu per bulan berapa bang? 40 jutaan. Lu mau tau sekarang berapa? 24. Separoh men, 50%. Makanya kita cut off banyak karyawan juga ya karena itu pak. Separohnya. Aduh, Saweria kalau dihitung sebulan bisa sampai 2 bulan juga. Makanya gue bilang aduh apa ini. Udah gitu sekarang gini aja pak, lu di Saweria nih lu nyumbang 10.000, kita tuh dapat sekitar 9 ribuan. Kalau lu di YouTube nyumbang 10.000 tuh pakai super chat, itu kita cuma dapat 5.000 6.000 pak. 7.000 ya 7.000. Enggak 6.000. Oh 6.000. YouTube tuh kalau dari sumbangan gitu ambil gede pak. Yang dari YouTube super chat itu gede. Memang gue pernah dikasih sama orang YouTube. Gue pernah pas pandemi awal, gue pernah dikasih sama orang YouTube. Tara, pas pandemi ini, mohon maaf ya kalau ada AdSense agak menurun karena kita diskon
ke pengiklan, Jadi kayak zaman kru banyak harga hebatnya AdSense, lo. Iya cuy. harga AdSense tuh dimurahin. Di dalam hati gue gini, si anjay, berarti lo mah enak-enak aja namanya YouTube ya, namanya duit mah tetap duit. Lah masa dikurangin kreatornya gimana? Makanya pas pandemi kan Ngeri dah. ceria. Makanya jangan lu juga, bukannya ya lu bebas ya guys sebagai penonton yang mau menghardik YouTuber sih bebas ya. Cuman kadang-kadang gue suka sedih kalau ada yang YouTuber pakai Saweria terus ada lu ngomong, Saweria ganggu gini. Besok-besok gue gak mau nonton langsung subscribe lah Pak. Kalau dia duitnya cukup dari YouTube gak bakal di Saweria. Gak mungkin. Orang lu kata gue gak sebel sama Saweria, ganggu gitu kan, kayak celeng-celeng lagi main game gitu kan ibaratnya gitu kan. Ya kan sebenarnya gue juga kadang-kadang pengen ada game yang gak ada Saweria gitu kan. Tapi kadang-kadang lu ngerti juga kan kalau lagi konsen lu gak Saweria gitu-gitu kan. Karena itu sesuatu yang lagi dibutuhkan. Tapi samping itu butuh needs. Jujur aja. Jujur aja. Oh, ini nih. Dunia bagus nih. entertainment loh. Ini bagus nih. Kebutuhan soalnya gini Bang katanya. Mana tadi? Kebutuhan orang itu, kebutuhan dopamin manusia semakin bertambah Bang. Makanya scrolling sosmed lebih adiktif. Tapi efek sampingnya orang jadi pragmatis, serba mau instan, makanya move ke TikTok Sama short. sama short, YouTube short. Tapi short gak ada duitnya kan. Bohong gak duitnya. Itu bener. Lo kalau mau gue kasih tahu, kemarin siapa YouTuber ngasih ke kita, dia view-nya 1 juta, dapatnya berapa? Itu sih, aduh siapa sih namanya itu? 30.000. Yang kemarin itu gue pas ketemu di Saweria tuh di kantornya Saweria, pas gue lagi main piano dia ngepost. Siapa sih nama itunya, nama YouTube ya, masa gue tahu nama orangnya tapi nama YouTube-nya. Gue upload short selama ini aja hanya menghasilkan 2.000 rupiah. Nggak, short mah sedih guys. 1 juta view itu aduh cuman sedikit sekali. Tapi Bang kok chef di luar pada try hard di short ya Bang ya? Kalau chef kan dia udah dapat duit dari kerjaannya. Jadi gini, kenapa Di chef, bahkan jadi chef. kenapa di Indonesia pun banyak try hard short? Ngincer itulah klien. Ngincer klien dan fame. Dia nyarinya dari klien sama fame. Dia fame. Kayak di TikTok lo kata TikTok ada AdSense kagak ada. Nyarinya dari mana? Dari endorse lah. Gitu kan. Makanya jadi jujur agak sedih juga ya Final Fantasy 7 Rebirth jadi hype-nya agak kurang. 7 ribu nggak ada Dibanding yang remake aja deh nggak usah sama jauh-jauh. sekali. Tapi Bang kok kalau lu bilang 2018 ganti gitu, pas ini FF remake tetap ada hype-nya. Pandemi semua orang di rumah. Nggak usah FF remake. Ya NFT aja yang beli. Muka orang, foto, blok. Ada yang beli. Itu Saking orang nggak ngapa-ngapain guys. subscriber kita kan itu. Yang mana? Gozali. Oh Gozali, iya salah satu NFT contohnya dia. ya. Salah satu contohnya gitu kan. Maksud gue ya itu saking bukan karena algoritma itu mah semua orang dia grout aja. Ya, orang ngapa-ngapain di rumah, gue aja di rumah ceria mata lu ceria, gue di rumah cuma biasanya gue tuh kalau habis YouTube gitu ayo ke mall gitu kan, ini mana mall. Nah juga banyak hal-hal yang dikira perusahaan nge-booming padahal itu hanya karena COVID. Contoh ya itulah wok. Akhirnya sekarang banyak perusahaan yang sosok wok burugi bandar. Iya apa? Gue ngikutin terus tuh. Kalau lo tahu guys di luar negeri tuh ada namanya Bud Light. Bir gem. Dia pakai si itu ada tuh yang transgender atau Hancur kan sama kan? Bang. Iya hancur sama. Assalamualaikum Bang Tara. Jadi banyak hal-hal yang dikira perusahaan masyarakat suka, enggak, itu pas pandemi doang. Karena pandemi mau gimana, semua orang di rumah. Ini gede viewnya kalau kita walk, padahal karena little semua orang di rumah aja ya, mau walk mau apa juga ya udah nggak ada yang lain, gue tonton aja. Coba gue tantang The Last of Us 2 keluar sekarang kalau masih banyak yang beli, gue tantang. Gitu tapi itu era-era pandemi itu emang paling ngeri banget. Lu inget gak sih dulu gue kan pernah komentarin soal itu Pak, soal Powerpuff Girl yang dulu CW. Nggak jadi kan? Nggak jadi. Tapi waktu itu kan gue komentarin tuh, gila nih Powerpuff Girl mau jadi lesbian, mau jadi apa ini semuanya, gue bilang gitu kan. Tapi abis itu banyak tuh buzzer LGBTQ baik di Facebook dan di Twitter. Waktu itu gue kebetulan di Facebook. Tapi kan ciuman itu juga scene dewasa. Kok anak-anak boleh lihat di beberapa film anak-anak ada yang ciuman. Gue langsung kayak wah. Normal. Kenapa LGBTQ mesti Kenapa dilarang? jadi kalau aku berbeda aku diasingkan? Berbeda nggak apa-apa. Memaksaan perbedaan yang tidak normal jadi normal lah yang jadi masalah. Nah itu yang jadi masalah. Zaman dulu diobatin, zaman sekarang lo mau jadi kayak biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang ada trans age, ada trans
Transgender masih mending, makanya ada trans age, ada transras, ada trans. Aduh, udah bodoh lah. Zaman dulu tuh cuma ada Trans TV. Iya juga bang, Tiba-tiba- F7 Remake tuh setelah beberapa minggu masih banyak. Tiba-tiba sekarang Iya. ada trans itu loh, itu yang paling goblok. Transformer. Yang paling goblok dari semuanya guys. Itu yang kata ada cewek ke psikiater loh. Dia ke psikiater, nanya ke psikiaternya yang goblok itu. Bu, saya merasa saya itu orang buta. Saya ini melek tapi saya merasa saya orang buta. Tolong butain saya. Si psikiater goblok itu malah bantuin butain. Goblok. Psikiater apa emang. dokternya ya kalau nggak Psikiater. salah? Psikiater ya ternyata ya. Emang psikiater tolol gitu kan. Jadi itu, jadi dia mau Lu buta Mek. aku sebenarnya orang buta katanya. Masuk ke dokter Phil apa kalau nggak salah, kata dokter Phil, lu gila lu. Ya iyalah. Terus kayak gitu mau dijadiin human rights kan tolol Emang gitu. aku pengen loh. buta aja, Itu udah katanya. Gila yang harusnya kan ya ke psikiater malah jadi bener tuh bagi kasihan. Ini orang-orang atau kasihan. psikiater yang udah gila juga. Atau ya gue liat yang klip-klip dari TikTok tuh kan yang transgender udah keburu motong tete, yang cewek-cewek tuh sama suaranya udah keburu berat kan. Tapi di transition jadi mereka pengen balik lagi tapi udah nyesel. Udah nggak bisa. Ya Allah gitu. Ya Allah lagi. Ya Allah. Gue apa? Udah nggak nggak bisa. ada ini, udah nggak ada tete. Siapa yang mau tanggung jawab? Dokter mah aku udah duit. Kata dokternya. Oh, yang operasi ya maksudnya. Ya, yang operasi. Ya, kadang-kadang kalau depresi guys, makanya bener kata ini psikiater India yang di Netflix tuh yang ngebahas tentang itu kan, yang ada keluarga di India bunuh diri semua. Jadi ada keluarga nih guys di India bunuh diri semua, sekeluarga barengan. Ternyata yang sakit jiwa cuma satu orang. Tapi emang si psikiater itu di endingnya dokumenter itu bilang bahwa penyakit jiwa itu menular. Karena mempengaruhi. Dan itu actually ya itu bener. Nih Gue dulu punya teman kantornya bokap gue, anaknya gini kan. Oh iya. Gue pernah di Gramedia suruh nemenin dia. Hampir gila gue. Gue diceritain di live gue. Mohon maaf guys. Jadi itu benar yang dikatakan bahwa kamu kalau dekat-dekat orang gue pernah cerita sama kita itu di live. Adalah benar. Jadi si Bantara nemenin di Gramedia. Mau gila Dia ngambil buku banyak banget. hampir jadi lisan algoib. Duitnya ada. Goceng anjing. 5.000 rupiah mau beli buku setebel ini. Aduh. Di PIM tuh, gue inget banget. Bami JM yang di PIM 1. Tiba-tiba ke meja sebelah aja langsung dia. Ambil rokok. Pinjam ini ya, korek. Ke meja sebelah. Mending minjem korek, Meja sebelah. ambil rokok. Ceweknya sampai gitu ibu. Rokok ya. Ambil ya. Sampai kata dulu bokap Karena gua badannya gede kan kebetulan sama orang ya. Jadi orang takut. Cuman gue udah gitu nyokap sama bokap gue dulu kena media kan. Kamu temenin dulu ya dia. Hah? Temenin tiba-tiba tapi dia masih setengah sadar gimana ya? Gila yang setengah sadar gitu. Manggil-manggil Masih gitu kenal lagi gue. Lu kan jago gambar ya. Nih lu beli. Yuk bawa yuk. Pa. Dan gue waktu itu Gila, masih belum ini, gue waktu itu masih kelas berapa ya? Masih SMP apa SMA tuh ya. Sebuah pengalaman dari kami itu. Itu menular. Nah, kayak gitu-gitu ya berobat aja, berobat pun hati-hati. Jangan sampai kayak si yang orang buta itu, yang trans buta tuh. Menurut aku buta. Datang ke psikiater cuma mau duitnya doang gitu kan. Malah dibutain, Mac. Gila itu gue sebagai manusia ya. Gue tuh kayak ini kok jahat banget nih, bahan makan neraka satu nih dalam hati gue. Jahat banget. Gila. Itu jahat loh. Mohon maaf. Aduh. Karena gue ngebayangin kalau itu misalnya anak gue, kan misalnya dia mungkin gangguan kejiwaan, mau berobat padahal udah baik-baik tuh ke psikiater, mau berobat psikiater malah bangsat bikin dia buta. Gue belek bener tuh psikiater. Makanya gue selalu keras bang untuk menolak suatu hal yang tolol dan mencoba diwajarkan, dan udah gitu nuntut dianggap normal banget deh. Iya betul. Itu betul sih. Sama orangnya sih kita tetap ini ya, tetap. Sama orangnya sih kita nggak ada dendam dan penuh ini. Kalau udah sifatnya, bukan sifat sih, lebih ke pemahaman yang memaksakan. Nah itu nggak bisa lah. Kalau lu misalnya aku misalnya gay sendiri ya serah deh lo gitu kan ya paling gue nasihatin lo tobat. Dan lo kalau mau jujur pak, LGBTQ plus tapi ini udah itu bukan lesbian, masalahnya ya kita kan kenal lah ya beberapa temen atau orang yang kenal kita yang dari beberapa industri kesenian, rata-rata emang beberapa ada yang belok pak, jujur gue juga kenal, dan mereka normal, maksudnya normal dalam arti kayak mereka biasa aja mereka pun juga jijik sama orang-orang yang apaan sih nih yang kayak gitu nih, apaan sih, mereka pun juga jijik gitu loh. Gue soalnya kenal
kenal beberapa kan, ada yang makeup artis, beberapa gue kenal. Banyak lagi. Waktu itu gue kenal dari Acer malah. Ih Gemma bandel deh, lari-lari kan, makeupnya kan tuh bedaknya luntur tuh. Itu gue pertama kali ketemu si Kimi. Oh ya lo bilang, ih baik tuh orangnya baik banget gitu ya. Tapi orangnya baik-baik aja, maksudnya nggak crossing the line gitu loh, nggak harus maksa kayak, gue gay nih, lu harus gay juga gitu kan. Ya itu. Dan mereka pun juga jijik sama orang-orang yang di Twitter kayak gitu, sebenarnya jijik. Dan emang literally gitu kan. Di USA pun lagi pada berantem. Yang gitu kayak gue gak mau masuk komunitas-komunitas gitu kan. Kasihan sebenarnya. Dan itu rata-rata anak muda loh guys. Makanya kamu yang masih muda hati-hati. Actually di Indonesia makanya gue karena kadang-kadang gini nih jujur di ya. Indonesia sempet Pak udah ini jadi korban, jujur kan? ya, kita aja gue sama Gemma kadang-kadang suka nganggep lu pada tuh seumuran. Karena padahal kan gak juga. Ada lu sama gue yang beda 10 tahun. Ada. Makanya kadang-kadang pembahasan gue tuh kadang-kadang ada yang nyampe, ada yang enggak. Gue kadang-kadang nyadarin juga. Karena ada lu yang seumuran, ada yang enggak. Nah yang enggak ini kebanyakan tuh ya, yang apalagi yang ngegas ya. Mau bantaran ini. Gue kadang-kadang kalau di Facebook gue tinggal klik aja. Kan bisa lihat tuh. Oh, masih muda, ternyata masih Twitter. hijau. Itu ibarat gini. Di kehidupan ini guys ada yang namanya preset. Contoh, kalau kita naik mobil yang harus kita hati-hati adalah ibu pakai jilbab nggak pakai helm naik NMAX itu preset. Itu kalau udah belok kanan sen kiri, nah itu preset tuh. Itu preset banget. Kita jauh-jauh tuh, gitu kan. Kalau dari Indomaret langsung gitu kan. Yang itu yang suka di CCTV tabrak sama mobil. Makanya itu preset. Salah satunya adalah itu yang kalau gitu gue gampangnya klik sosmednya oke. Ini harus lebih sabar. Harus lebih sabar ngomong sama yang kayak gini. Betul. Nah terkadang biasanya gue yang dulu ya Pak, kadang suka terbawa emosi. Sama karena gue dulu nggak langsung karena dulu gitu kan. gue nggak tak, karena kan gue nganggap lawan bicara gue tuh orang seumuran gue gitu kan. Sama. Ternyata ini anak muda yang belum. Makanya gue kadang sedih. Lu tau gak sih yang kemarin tuh Pak yang sempet jadi rame banget pas lagi-lagi pas Covid sih. Yang anak Indonesia ditanya sama guru sama dosen, kamu jenis kelaminnya apa? Saya di tengah Pak. Cewek atau cowok? Iya saya di tengah Pak. Yang sampai viral banget itu loh. Cewek atau cowok? Saya di tengah Pak sih. Aduh masih muda loh, itu baru masuk kuliah loh. Masih muda, kan kasihan, netral ya, dia bilangnya netral ya. Aduh, kasihan gitu. Masalahnya kan masih mudanya itu loh teman-teman, masih hijau sekali. Tapi dia udah terpengaruh sama hal-hal yang enggak dari sosmed kan gitu kan. Makanya gue cuma diusir itu bang ya pas PK. Iya yang itu gue tahu tuh bang. Gue cuma makanya nih khawatir sama anak gue nih. Iya sama cuy. Sekarang gue mau bini gue tiap hari ngomongin loh. Ini anak kalau misalnya udah gede sekolahnya di mana ya? Gue kadang suka ini. Gini loh. Itu gue yakin gini aja Gem. Kalau gue langsung set gitu ya, ngebayangin kenapa dia bisa begitu. Kayak contoh yang tadi itu. Itu pasti kan mungkin ya orang tuanya sibuk sendiri, nggak pernah ini anaknya. Karena mohon maaf guys. Gue sebagai orang 30 sekian tahun sekarang yang udah banyak ketemu manusia lumayan lah. Gue gak bilang gue si paling banyak ketemu manusia, enggak. Tapi maksud gue pengalaman hidup gue lumayan banyak lah. Gue tahu kenapa manusia jadi begitu, tahu gitu loh. Itu kan banyak banget teman gue yang kayak gitu. Itu keluarganya biasanya ngedis dia. Keluarganya tuh kayak nyepelein dia. Akhirnya dia mencari jati diri sendiri. Dia nyari apa yang membuat hati dia nyaman sendiri. Sekarang kayak remaja-remaja di Amerika yang sampai potong tete segala macam. Lu kata kenapa dia ngelakuin hal ngepotong diri sendiri loh. Itu mutilasi diri sendiri loh. Gila loh. Lu ngebelek tangan pakai silet aja udah dibilang orang, "Oh ya depresi ya, bawa ke psikiater." Potong tete enggak. Di mana logikanya? Kalau gue sih sebagai orang normal gitu loh. Jadi ntar lu. Jadi kalau menurut gue anak-anak kayak gitu kalau bisa sampai begitu dalam masuk TikTok segala macam, di Twitter dengan pemahaman-pemahaman kayak gitu, ya pasti gak ada ketemu orang tuanya. Itu benar. Jadi itu omongan lu tahu sendiri atau lu emang dengar dari psikiater? Logika aja gua. Logika. Dan ini mungkin lu boleh percaya sama Bang Tara atau enggak. Tapi semua omongan Bang Tara tadi itu sama persis. Lu mesti tonton ya podcast ini, YouTuber Indonesia. Nama channelnya Macan apa? Bukan Macan Asia ya. Macan enggak serius. Nama itu Macan, dia podcaster lumayan terkenal. Yang diundang itu dokter-dokter. Dan dia waktu itu satu dokter dari Bali pernah ngomongin soal macan idealis, bener, macan Asia. Macan tuh. Nama channelnya lu mesti nonton deh, Macan Idealis. Terus dia jadi ngundang dokter. Pertama ngomongin soal LGBTQ. Dia dan dokter itu by the way, dokter yang di Bali itu dia sering banget nanganin kasus usus dipotong. Apa? Usus ya homo.
usus dipotong. Sampai ada salah satu Pak, Hubungan homo sama usus dipotong apa? bolong Pak, dari anus dicolok. Ya kan homo. Ya sampai bolong, sampai hancur. Jadi sampai, mohon maaf ya kalau yang lagi makan ya, buang air besar sampai nggak terasa si pasiennya, katanya. Gue udah pernah nanganin itu, kata dia, kata dokternya. Sampai katanya, tapi akhirnya meninggal si pasiennya itu. Terus udah gitu si dokter ini, jadi intinya bukan itu. Intinya ngomongin soal LGBTQ. Jadi si pemilik channelnya itu contoh ya, salah satu contoh. Tapi si pemilik channelnya dia ngomong gini, kenapa sih bisa adanya LGBTQ kayak gini, dan sekarang banyak anak-anak muda yang accept itu, termasuk orang-orang Indonesia. Dia jelasin, lo mau tahu apa sebabnya? Katanya si psikiater yang ngomong, dokternya itu, dia ngomong gini, lo mau tahu penyebabnya apa? Kurang dekat sama orang tua. Ketika sekarang gini deh, zaman sebelum sosmed, lo ngeliat orang tua lo berantem siang-siang, iya. Malamnya nonton TV bareng nggak di ruang keluarga? Iya. Nah, sekarang kagak, semuanya pada repot begini sendiri-sendiri. Kata gitu. Siangnya berantem suami istri, malamnya berantem lagi. Prabowo, Anies apa Ganjar. Gak bisa habis kayak berantem. gitu Pak. Sehingga katanya anak-anak tidak dekat dengan orang tua. Ini ngomong dokter ya. Gue cuman menyampaikan dari video itu, lu bisa tonton sendiri di channel Macan Idealis. Udah gitu sih anak-anak ini gak dekat sama orang tuanya. Akhirnya apa yang dilakukan? Mainlah sosmed. Orang gila pun ngomong, didengar sama tuh anak. Katanya. Betul, Ya orang dia mencari pelarian. Tambah lagi sebagai konten kreator ya, yang mengetahui algoritma itu seperti apa. Algoritma itu kan mengumpulkan. Nah itu. Yang A dikumpulin ke A. Makanya alasan kenapa banyak sekarang berantem pendukung Prabowo, berantem sama pendukung Anies, berantem sama pendukung Ganjar. Karena secara algoritma, makanya kan gue pernah bahas ini kan. Jadi dulu itu mereka bikin algoritma itu tujuannya sebenarnya cuma buat pengiklan, agar pengiklan gampang. Jadi algoritma itu mengumpulkan, misalnya lu kesukaannya A dikumpulin A. Misalnya lu suka apa nih, Oasis, dikumpulin penyukanya Oasis. Jadi pengiklan Oasis tuh gampang. Oh, lu suka gua nih buat lu gitu. Tapi efek sampingnya adalah pengelompokan. Circle-circlean. Jadinya politik tuh sekarang lebih panas karena pengelompokan. Yang suka Pak Anies dikumpulin hanya mau mendengar berita yang bagus-bagusin Pak Anies. Yang jelek-jelekin Pak Anies nggak mau dengar. Padahal bisa jadi itu kenyataan juga tentang negatif Pak Anies misalnya. Atau juga ke Pak Prabowo. Atau ke Pak Ganjar misalnya gitu. Tapi dia hanya pilih-pilih. Itu kan yang nyebabin panas. Makanya kan gue bilang sama lu pada kan kemarin, guys. Kalau politik jadi kayak gue, anti algoritma. Karena gue kan tahu hal itu. Gue gue tonton. Jadi gue tahu mana yang bullshit, mana yang ini. Orang gue tonton semua. Oh ini bullshit nih anjing. Oh ini anjing lah. Alangkah bagusnya tuh ditonton semua. Gitu. Gue aja nih sekarang, guys. Mohon maaf aja ya kalau kadang-kadang gue yang jadwal live kadang-kadang itu apa gue ya anak gue lagi-lagi. Gue kalau anak gue udah papa, ayo temenin, udah gue ya lebih anak gue ya mohon maaf. Bukan gue nggak sayang sama lu pada, enggak. Gue cuma khawatir kalau gue jauh dari anak gue, takutnya anak gue akan lebih dekat kayak Alhamdulillah Azel. Iya. Kalau anak gue lebih dekat yang lain, itu yang paling bahaya sih. Karena mohon maaf, bokap gue tuh orang yang lucu tapi galak juga loh. Galak. Tapi kalau soal deket sama gue, nggak cuma sama kita loh. Deket sama sepupu. Seluruh sepupu gue tuh ibaratnya dekat sama kita gara-gara bokap actually. Sampai dibilangnya dulu bokap gue itu adalah bapaknya anak-anak. Maksudnya bapaknya semua sepupu tuh main sama bokap gue dulu. Betul. Entar kapan dia juga nonton Francis suka bahas gelap. Oh ini yang terbaru kemarin di itu dari Kobusir, yang cewek jilbab, yang dokter, yang juga psikiater dan juga ustazah. Dia yang ngebahas itu loh, hubungan suami istri yang sifat-sifat cewek sama sifat cowok. Tapi dia juga bahas kenapa ada cowok maskulin, ada cowok feminin, dan itu ada zat apa gitu di cowok itu sebenarnya yang kalau dia semakin itu semakin naik. Jadi orang tuh emang bisa jadi tiba-tiba jadi homo, bisa karena emang ada apa gitu yang kalau misalnya emang di Dokter Aisyah bang di itu jadi ada triggernya, ada triggernya semakin naik. Makanya kan kalau agama kan simpel aja. Kalau lu misalnya kalau dia Islam guys, lu kalau ada ketahuan homo diasingin dulu. Itu sebenarnya kesehatan secara biologis ternyata. Jadi yang zat itunya tuh turun dulu, bisa jadi balik lagi loh. Balik normal. Cuman kan kalau sekarang kan hak asasi dibilangnya. Tapi kan mencurigakan bang, kenapa ya kalau ini WHO bilangnya ini itu hak asasi. Duit lah. Duit, lu kata potong usus nggak pakai duit. Lu kata kayak dulu temenan nyokap gue ada yang bagian ngurusin gitu kan, yang bagian pasien-pasien AIDS kan. Yang gue pernah cerita sama lu deh kayaknya di live yang sebelumnya, yang otaknya ada jamur lah, apa segala macam. Emang lu kata nggak pakai duit? Mahal itu treatmentnya, mahal sekali. Dan itu pun belum tentu menyembuhkan.
Iya, otak berjamur. Otaknya sampai kalau berjamur. Otak ada jamur, Pak. Kan sebenarnya AIDS kan nggak ngebunuh, dia hanya jadi badan lu tidak ada Defense system. Yang otak lu Virus jadi HIV. berjamur lah, apalah. Virus HIV itu menghilangkan defense system. Jadi defense tubuh lu nggak ada. Ya penyakit masuk semua lah. Makanya tidak normal, tidak seharusnya dinormalisasi. Karena ujung-ujungnya, pokoknya ingat aja satu hal teman-teman yang masih muda terutama. Lu mau tahu nggak hal baik atau nggak di sosial media itu kayak gimana? Gampang. Anggap aja kalau suatu saat sosial media nggak ada, hal itu masih ada nggak kira-kira? Kalau hal itu udah nggak ada, berarti itu hal udah goblok banget. Itu aja. Atau semua media sudah tidak ada. Kalau jangan cuma sosial media ya. Lu bayangin TV tidak ada, ini tidak ada. Ini lu akan balik kemana? Kalau lu akan balik ke Tuhan, berarti tinggalin yang lain itu. Gitu loh. Kalau gue ngebayangin gitu aja. Lu bayangin nih semua udah tidak ada suatu saat. Kalau lu masih abis itu ngerengek ke Tuhan, berarti ya itu bener. Itu sesimpel itu. Makanya jadi itu banget. Makanya sedih gue ngeliat yang itu kayak gitu. Ya Allah, nih anak masih muda loh. Anak masih muda loh. Yang tadi ya, maksud gue balik lagi ke yang orang Indonesia tadi gitu loh. Mode kultum nih, kuliah 7 Masehi. 7 Masehi, jam 3 soalnya. Jam 3 soalnya. Karena emang lagi-lagi di agama kan dikatakan jangan memang Tuhan itu mengelompokkan loh. Lu tuh akan dikelompokkan. Kalau lu emang kelakuan nakal, akan emang dikelompokkan sama orang nakal. Jadi hati-hati loh. Hidup itu pilihan kan. Kalau lu memilih nakal, bisa jadi lu dikelompokin sama orang nakal. Kalau lu memilih jadi sentolop, dikumpulin sama kita. Lu memilih jadi ini dikelompokin. Kelompokan, hati-hati. Gitu dari Final Fantasy tadi main ya. Dari Final Fantasy jadi kultum. Tapi maksud gue hati-hati pilih pergaulan. Sama kalau gue boleh ini teman-teman sekalian ya, kalau gue boleh ngomong dikit juga tentang ya soal ini kan kita juga lagi ngomongin tadi sosial media. Jangan telan bulat-bulat sama namanya sosial media. Bahkan termasuk omongan kita. Silakan lu cari omongan kita pun semuanya, silakan lu cari sendiri biar lu paham sendiri. Justru itu bagus. Lu tahu nggak sih Pak, di internet itu banyak banget. Contoh simpel aja deh, kita ngomongin soal agama dikit juga ya. Kemarin Pak di TikTok viral banget kan, view sampai jutaan, like sampai ratusan ribu orang-orang Indonesia. Oh my god, ya Allah, amin ya Allah. Jadi ada suatu ayat, gue ingat banget itu ini apa yang watini wazaitun watri sinin. Dia salah ngartiin loh. Dia fitnah gitu loh. Maksudnya salah artiin aja. Banyak orang Indonesia yang percaya. Untung gue sampai buka Quran dulu. Bener nggak nih? Ini contoh kejadian. Bener nggak nih? Salah artinya, ini bukan ini. Maksudnya zaman sekarang Pak, ada Al-Quran aja arti disalah-salahin. Hadis juga hati-hati. Lu makanya jangan belajar cuma dari internet. Gue aja sempat kemarin sampai tegang. Jadi kemarin tuh ada juga yang ini kan komen kan, Bang lu hati-hati kalau nyebar hadis hoax. Yang mana? Gue tanya kan di DM, nih yang ini lu hadis hoax. Gue tunjukin mana hoax, Bukhari Muslim. Oh iya bang. Iya itu. Jadi kadang ada orang yang ilmunya dia lebih gini. Sekarang menurut gue sekarang juga adalah zaman dimana orang yang kadang-kadang ilmunya lebih kurang, bersuaranya lebih banyak. Nasihatin orang lebih tinggi. Iya. Bukan berarti gue ya, maksud gue dalam hal apapun. Banyak banget gue ngeliat kayak gitu. Banyak banget. Sekalinya kita mau membetulkan malah kita diremehkan. Bukan masalah diremehkan sih. Lo iya dong. Kadang-kadang kita lebih kayak ke ya Allah ini gue punya juga, buktinya nih, ini yang bener. Padahal kita juga gitu maksudnya kan? Ya nasihatin aja dari pengalaman hidup. Iya. Dan silakan lu nyari tahu sendiri mau itu benar, silakan gitu kan. Ya justru bagus. Makanya gue paling seneng kan, gue bilang di live yang lalu kan. Makanya gue paling seneng kebanyakan, mohon maaf nih, gue sering banget nonton ustadz di YouTube yang juga cross check dan literasi sebenarnya sederhana itu. Endingnya itu ngomongnya, oh kalau tidak percaya kafir. Kok gitu? Kok gitu sih? Zamannya guru ngaji gue dulu selalu abis dia ceramah kayak di masjid, abis dia khotib apa segala macam, ditutup selalu dengan kalau ada kesalahan datangnya dari saya. Kalau kebenaran datang dari Allah, itu kan bagus sekali. Selesai. Dia tidak memaksakan kehendak dia, dan kalau ada khilaf dia bilang, ya khilaf itu dari saya manusia, bisa khilaf, bisa salah. Tapi kalau kebenaran datangnya dari Allah, selesai itu. Sama kayak omongan kita sekarang ini juga, kalau kebenaran datang dari Allah, ada yang zaman kalau ada kesalahan ya mohon maaf, itu khilaf saya sebagai manusia. Kalau sekarang tuh di online tuh malah sekarang, itu kayak kolosal kafir. Bukan kafir lagi Pak, yang Islam saling menghina. Pendukungnya juga sama, yang model-model kayak wah lu jangan tentang Islam lu, banyak Pak yang Bantara lu jangan tentang Islam, lu bawa hadis dah. Masa gue gak boleh bawa hadis? Karena gue bukan ustadz mungkin maksudnya. Lah zamannya Nabi dulu itu ada anak kecil nasehatin orang, terus dimarahin sama sahabat. Oh kamu anak kecil, kata Nabi jangan lihat anaknya, lihat isinya lah, lihat nasihatnya. Nah itu gue lupa actually Nabi apa sahabat tuh.
Tapi masalahnya Pak, kalau gue kemarin kan gara-gara gitu, soalnya gue bilang kan, gara-gara gue ngelihat Pak, jadi kan ada nasihat gitu kan, potongan-potongan dari ulama yang bukan cuma di Indonesia Pak, yang udah yang di sana gitu loh, kayak macam mufti Meng lo tau kan? Oh mufti ya. Dibilang Wahabi. Seorang mufti Pak, mufti loh Pak Mufti Pak. Mufti itu levelnya. Buat teman-teman yang belum tahu ya, mufti itu levelnya di atas ahli fikih. Mufti Pak. Mufti. Gue langsung kayak Mufti. Lu siapa? Mufti lo. Lu siapa gitu. Gue langsung kayak Ini aja kan sering jadi perdebatan nih. Kenapa di Indonesia tuh penyebaran agama Islamnya ini kadang-kadang beberapa kayak ada 7 harian lah jadinya kita, ada inilah. Loh, kemarin gue nonton mufti dari Mesir, itu gue lupa tuh mufti siapa. Dia bilang gini, kalau zaman dulu udah ada mufti-mufti yang juga sudah menentukan sesuatu di suatu wilayah atau negara, ini soalnya urusannya negara loh, banyak orang, jutaan orang, ratusan juta orang loh ini. Dia menentukan, which is kalau di kita mungkin Wali Songo dan sebagainya ya, menentukan bahwa cara menyebarkan agamanya adalah dengan wayang. Mungkin kita kan dulu mayoritas Hindu Buddha ya. Terus cara dulu mengislamkannya bikin dia jadi loginnya dengan wayang, dengan musik, dengan 7 harian yang padahal itu emang nggak ada di Islam, nggak ada emang. Tapi kata si mufti ini, kalau emang dulunya udah mereka tuh sepakat bahwa oke, kita bolehin deh karena untuk menyebarkan agama pada saat itu jangan ada ini baru untuk aturan mufti baru untuk ini, karena pasti akan ribut, dan bener kan gitu loh. Itu udah karena udah beda-beda nih, ada ahli fikih, ada mufti ini yang udah ngatur nih, kalau ini negara ini, kalau udah negara nanti ribut. Makanya di negara pun beda-beda. Contoh di India itu ketus banget kalau misalnya gambar haram. Itu gue baru tahu loh. Karena ternyata kalau misalnya di India ada gambar itu takutnya disembah. Gitu loh. Kalau di Indonesia kan masih banyak beberapa yang bilang gambar boleh, tapi ada juga yang bilang gambar haram. Ada yang bilang patung yang haram, kan gitu kan. Jadi masing-masing, karena tergantung nyebarinnya gimana, dan itu pun menurut itu istimewa ya, lu istilahnya kalau kata guru ngaji gue tuh ya, kalau para ulama ini melakukan kesalahan pun tetap dapat pahala satu, ada di hadis. Kalau kamu istimewa ulama tuh salah pun tetap dapat pahala satu, karena demi kedamaian manusia gitu loh. Kalau mereka itu udah berini gitu loh. Ya itu masih contoh sih, itu masih contoh aja. Lu jangan ikut-ikut bikin ribut. Maksud gue kan maksud gue kayak begitu Pak. Emang eranya di sosial media tuh udah mulai mengerikan. Tadi ada yang komen bener tuh. Ya Bang, ada masa Bang di mana yang bener dibilang salah di mana jadi bener. Itu sekarang. Agak ngeri, makanya maksud gue ya untuk mencegah itu teman-teman sebaiknya hati-hati. Jangan ditelan bulat-bulat. Gue sering ngomong juga di live stream, kalau memang saya ada yang salah tolong dibetulkan dan jangan telan bulat-bulat. Cari faktanya. Kalau memang saya benar ya udah. Orang jualan sertifikat Habib harganya bandol 700k. Astagfirullahaladzim. Dan tapi which is kenapa bisa ada terjadi jual-jual sertifikat Habib itu? Karena di Indonesia itu apapun bisa lari dengan agama. Nih yang rumah kok sebelah. Apa? Yang malak rumah sebelah, malak rumah ini, malak rumahnya Mas Irwan. Datang sambil mabok. Mas Irwan tuh kan lagi bangun rumah. Dikasih duit sama tukang gua, malamnya ketemu lagi joget-joget sama Pecun. Mas Irwan kan lagi bangun rumah, dipalak juga. Sama. Itu gua kesel sih. Iya. Jadi gua tuh lagi Mas Irwan tuh kan lagi bangun rumah tuh. Lagi bangun rumah. Mas Irwan itu guys, rumah subsidi. Rumah subsidi. Dia akhirnya bukan kebeli sih, dia nyicil kan. Disamperin sama ormas. Dia bilang, udah bayar belum nih buat pribumi? Anjir, lu buat rumah subsidi aja. Rumah subsidi dipalak anjir. Kan jelas-jelas rumah subsidi kan untuk yang kurang mampu kan. Dipalak sih. Gue ngedengernya aja tuh gue pencekek gitu. Baru denger loh itu. Gue tuh kepikiran terus, gimana Mas Irwan? Malaknya sering, bukan sering lagi. Itu lu tanya aja Mas Irwan tuh. Nggak tahu tuh gimana tuh. Gue jadi curiga nih. Kalau dari masalah dendels ya. Dia prasangka buruk. Jadi kok jadi ngomongin itu? Apakah dulu juga? Kenapa nggak dilaporin aja Bang? Udah akhirnya. Karena sejarah itu ditulis oleh yang menang kan. Ngeri. Apakah Belanda benar-benar menjajah Indonesia atau Belanda ditipu? Bawa agama lagi. Gue jadi curiga dikit guys. Mohon maaf. Kalau nggak bayar bakalan diapain Bang, ya nggak tahu. Pokoknya Mas Irwan waktu itu ceritanya cuma gitu doang. Ceritanya dipalak saya katanya, lagi bangun rumah. Ini bukan. Jadi kan itu sama gua kan. Jadi Mas Irwan sama gua tuh lagi nganterin gua sama Andra sama itu gua dari Bogor, dari keluarga. Mau kesini, mau nginep di sini, nyokapnya Andra. Mampir dulu karena si Ayah
kayak liat ikan deh Backstand 2 kan. Lagi di akuarium lagi healing, gue Mas Irwan liat ikan gitu kan. Tiba-tiba Mas Irwan, oh, kenapa? Ditelepon nama itu. Siapa Mas? Gue bilang gitu kan. Ini Mas, masa rumah saya itu kata Ormas, oh, ini udah bayar belum untuk pribumi sini? Wah, gue denger itu langsung hilang healing. Lagi healing, lagi damai-damai hati, jadi pengen remek orang gitu. Gila ya. Makanya itu bener kata kita, lu mau lihat korupsi jangan terlalu ke atas, kanan kiri lu aja. Itu gue udah bilang kemarin. Intinya bagus biar termasuk kalau emang lu ngerti agama banget gak bakal jadi ribut. Apapun gak bakal jadi ribut. Betul. Gitu kan. Itu gue ada satu nasihat dari Gus siapa tuh ya, gue lupa. Jadi ada yang nanya gini Pak, ada yang nanya iseng. Menurut Gus, ada pemimpin yang non muslim tapi dia orangnya baik sesuai dengan kaidah agama Islam. Lalu di samping itu ada pemimpin muslim yang koruptor. Kita mesti pilih yang mana? Si Gus jawabnya gini, emang gak ada muslim yang lain? Simple, selesai. Kamu itu kalau nanya pertanyaan ya, memang kalau pertanyaan gini ada fikih-fikih lainnya kata dia. Tapi kamu itu lain kali kalau mau bertanya jangan menimbulkan suatu keributan. Kata dia gitu. Emang nggak ada muslim lain? Selesai. Itu gue bagus tuh. Actually bener sih. Jawaban dia gue suka tuh. Maksudnya jawaban untuk itu gue suka. Tapi itu actually kesimpulan lo adalah kesimpulannya mufti tadi. Jangan keributan. Sekarang kalau lo udah ada nih kayak misal di negara kita yang Wali Songo udah pada saat itu memutuskan cara nyebarin agamanya dengan seni. Gue kayak tahu tuh bang, kayak Gus Baha deh bang kayaknya ya. Iya, dengan musik, dengan nonton. apa. Terus lu tiba-tiba bukan tiba-tiba. Nah terus dia nanya lagi, tapi kalau misalnya saya tinggal di Amerika, dua-duanya non muslim. Loh, gue tahu itu. Lu tahu ya, pernah lihat kan? Itu ini kan Gus siapa namanya? Emang Gus itu? Enggak, bukan orang Indo. Yang gue nonton orang Indo. Enggak, tapi pernah orang luar juga. Dia di pilih. Amerika. Dia pilih. Pilih aja yang gak rasis, yang kita kedamaian. Kalau waktu itu gue ini yang pas itu, dua-duanya gila kok. Ya udah gue pilih aja yang mana aja waktu itu ngomong gitu. Kalau yang itu yang lucu kali itu, bukan? Tapi emang level mufti beda. Mufti itu udah mikirin levelnya agar satu negara nggak ribut, bayangin. Makanya kalau kayak level kita kan tadi masih yang tadi kita udah langsung tuh bawa hadisnya yang. Tapi kan bang kata Nabi juga jangan ini kata, bukan masalah itunya. Masalahnya nih dulu ada orang nyebarin agama memutuskan untuk oke, boleh kita pakai kesenian, ya kan? Tiba-tiba ada orang yang mungkin sekarang berpendapat bahwa ini emang mungkin kan bisa jadi haram. Kita kan jujur aja, gue aja sekarang musik gambar tuh sebenarnya haram gak sih? Jujur aja kalau gue sampai sekarang, karena emang hadisnya ada yang bilang haram gitu kan. Ada. Makanya tapi ternyata lagi-lagi ada hadis lain yang mengatakan bahwa kalau emang ada istimewa ulama yang salah pun tetap dapat pahala satu, karena istimewa ulama itu ujung-ujung adalah biar nggak berantem. Sekarang lu bayangin dulu, lu misalnya di Indonesia yang saat itu masih mayoritas Hindu Buddha, lu datang, Allahu Akbar, ini haram. Lu sekarang lu kira-kira lu bapak lu nenek lu Islam nggak? Enggak pasti. Karena dulu nyebar agama udah keburu dibunuh. Iyalah, lu datang nih, Allahu Akbar, lihat kamu nyembah berhala. Wah. Selamat lah. Makanya dulu Wali Songo memutuskan menyebarkannya pakai wayang. Makanya dulu kan ada kisah kan gini. Dulu tuh katanya zaman dulu nih, ini literally dulu kisahnya dulu diceritain nih di kerajaan Jawa gitu. Dulu anaknya, mama aku nonton wayang, iya, Gina pergi, pulang-pulang, mama aku Islam, oh gitu, iya mama mau ikut nonton wayang juga, oh iya mama ikut, pulang-pulangnya mamanya login juga, kan gitu, ya kan, sesimpel itu, jadi udah masalah negara. Beda dengan nggak bisa nih, lu lagi ada kayak gini, lu bawa hadis yang kayak tadi, tapi tidak boleh bang, menurut hadis itu lu kalau ini hadis berarti lu minin Rasulullah, jangan semua golok. Karena Rasulullah sendiri bilang kalau misalnya istimewa ulama udah begitu ya udah. Dan itu yang dibilang nama mufti Mesir itu gue lupa namanya. Jadi mufti Mesir itu baru bilang kalau suatu negara udah ada mufti yang dulu yang udah melakukan suatu keputusan, jangan ada keputusan baru, ribut. Pasti dia ngomong gitu, pasti ribut. Dan itu secara logika sederhana aja ya, emang pasti ribut lah. Gitu kan. Kalau mau nasihatnya pelan-pelan silakan. Misalnya nih ternyata emang ya kayak gue aja sih sampai sekarang, makanya kayak musik gitu kan. Tapi kok ada nyebar agama pakai bom, itu nggak ada anjir. Itu mah sambleng anjir. Belum lagi, mohon maaf, gue sebutin juga.
kan kadang-kadang penerima pemahaman orang juga beda. Ini bagus nih kata si Denny. Ilmu itu luas, fikih itu luas, yang sempit itu hati Betul, kita. Ini Denny bahasa bagus gue lebih sederhana. Bahasa gue sebenarnya tadi gue pengen lebih kejam lagi ngomongnya. Ada IQ 72, ada IQ 48, ada IQ 100. Mohon maaf, ini benar. Iya. Dan gue suka banget sama pendapat Guru Gembul soal ini. Kenapa hadis ada yang terlihat seperti tidak apa ya, seperti bebenturan, padahal nggak bebenturan. Tapi Nabi itu orangnya sangat bijaksana sehingga beda orang beda hadis. Maksudnya beda cara penyampaian. Contoh soal harta yang mau disedekahin. Kalau ada sahabat Nabi yang Nabi lihat kayaknya, wah ini orang kayaknya imannya kurang nih. Begitu dia bilang, saya sedekah. No. Lu udah sedekah aja buat istri anak lu, gitu kan. Tapi giliran levelnya Umar setengah harta, gas. Datang lagi Abu Bakar seluruh harta, gas. Nabi tahu level imannya, gitu. Jadi bukan masalah ininya. Tahu Nabi pun, tapi Nabi kan pasti udah paling bijaksana dong. Nggak mungkin dia nyebutkan oh enggak lo level lu sekian, lo nggak mungkin lah. Dia makanya bilang oh ya lo begini gitu. Makanya gue sebenarnya pas mendalami hadis pun sama Al-Quran gue jadi menyadari juga oh iya ini agama untuk semua pihak loh. Untuk semua level, literally. Lo mau level lo mau apa pinter pun lo bisa memahami, tapi lo level ini pun lo bisa memahami. Ada level-levelnya sendiri kalau di Islam tuh. Dan memahaminya akan berbeda-beda emang. Jujur aja, memahaminya akan berbeda-beda. Kayak pendapat Mufti tadi pasti akan banyak, nggak usah jauh-jauh. Gue ingat banget dulu ada ustadz di YouTube udah audio begini-begini, ngomong kapil. Dia waktu itu pernah bilang, lihat tuh si itu ahli fikih ngakunya dari Indonesia. Tapi dia bilang bahwa Nabi Muhammad itu tidak masuk surga karena ininya udah. Padahal ada hadisnya. Nabi sendiri yang ngomong bahwa aku itu masuk surga bukan karena amalku dan bahkan kalian karena rahmat Allah. Tapi karena rahmat Allah. Itu ada di hadis. Tapi ternyata si ustadz ini tidak tahu hadis itu, ngata-ngatain ahli fikih. Iya. Itu bukti bahwa lagi-lagi ada 78, ada 40, ada 112, ada 120. Kesalahan di dunia internet sekarang yang 48 punya suara. Dan lewat mana internet? Zaman dulu kalau lu mau punya suara kan perlu ini, Pak. Gua aja mohon maaf, gua sombong. Gua sampai bisa diundang Metro TV tahun 2016 karena apa? Karena pernah kerjasama sama Steven Spielberg. Kerjasamanya padahal udah lama 2011. Tapi harus setengah mati untuk bisa masuk TV. Zaman sekarang mandi lumpur, ngetop, masuk TV juga. Tapi levelnya beda nggak? Ya, bukan sombong ya, gimana ya? Kalau ini jujur gue lupa nih hadisnya apa nih. Sahih apa enggak gue juga lupa nih. Tapi gue pernah baca dulu di neraka itu ada orang yang ditusuk di perut gitu, terus puter-puter gitu. Hah, ngeri banget ya. Pas ditanya kenapa kamu? Aku ini menasehati kebaikan tapi nggak pernah lakuin. Makanya gue kalau misalnya nyebarin ngelasatin lu pada aja yang gue udah lakuin aja. Betul. Itu betul. Karena gue takut jadi orang itu. Betul. Makanya gue lupa tuh. Mungkin ada teman-teman yang bisa lebih ngerti hadis bisa ngerti gue. Tapi gue itu lupa actually itu. Kalau gue bukan lebih ke hadisnya, kalau gue lebih ke malu sih. Makanya gue pernah bilang di live stream teman-teman sekalian. Nah, kalau kita ngomong secara kemanusiaan aja, jadi biar lu pada non muslim pun ngerti. Gue kalau ngasih tahu sesuatu itu adalah apa yang sudah saya perbuat. Kalau kebaikan yang gue belum perbuat, gue nggak berani nyampein ke lu. Itu aja sih. Kalau gue bukan masalah, ya bener bang itu bang sesuai agama. Kalau gue bukan agama, lebih ke rasa malu pak. Rasa malu gue. Gue aja belum ngakuin. Gue aja belum ngakuin. Sosokan nyuruh lu pada, ibaratnya kayak gitu kan. Kalau gue itu. Nabi kasih ke suku Badua tentang kalau jam pramis sama surga pada sih karena beda sama ya beda lah. Beda. Nah itu pun ada namanya kondisi. Dulu guru ngaji gue ngejelasin ada yang namanya bahkan dulu guru ngaji kita si Pak Karim almarhum itu pernah ngasih tau bahwa hadis pun pernah di patch. Maksudnya di patch gimana bang? Mas hadis di patch? Oh abang lo bukan, ini guru ngaji gue ngomong bahwa karena kan sambil mendidik pada saat itu kan emang namanya wahyu aja kan turun pelan-pelan, ya kan? Contoh kalau nggak salah waktu itu guru ngaji gue ngasih ada Nabi Muhammad tuh gini, temennya tuh ketawa-tawa. Nabi tuh berhadis, janganlah kalian banyak ketawa-tawa, ingat mati. Terus tiba-tiba temen tuh jadi renung gitu. Akhirnya Allah ngasih tauin, bukan begitu juga. Ibaratnya gitu kalau bahasa ininya ya. Boleh silakan mereka ketawa-tawa, tapi bilangin bahwa ingatlah selalu kepada kematian yang akan aku gitu. Tapi silakan berhibur. Setelah itu salahnya. Nabi jadi orang yang paling sering menghibur.
Lucu lah, bukan Nabi lucu aja apa maksudnya jadi menghibur orang yang lah. sering malah menghibur. Makanya Nabi itu sampai punya teman yang jarang banget nih Ustadz nyeritain, padahal Ustadz dulu banyak yang ceritain loh. Nabi itu punya teman pemabok loh. Kalau lu mau tahu, ada teman pemabok. Salah satu. Sampai salah satu temennya saking gemesnya pengen bunuh gitu. Saking tau nggak? Sahabat Nabi itu pernah sama si pemabok ini, yuk kita ke pasar gitu kan, dijual Mac. Oh itu gue tahu itu salah satu sahabatnya yang satu-satunya sahabat yang bikin apa namanya yang bikin Dijual. Nabi pas diceritain nyengir Nabi yo. Dijual di pasar gimana ngapain dibunuh. Tapi pas pengen Namanya No Aiman ya bang ya katanya. Tapi pas mau dibunuh, mau tahu apa kata kalau nggak salah Abu Bakar apa siapa apa Umar gitu ngalangin, dia dicintai Allah sama Rasulnya. Gila nggak? Pemabok loh. Berarti kan ada there's something special in him. Itu juga actually bermakna loh. Tapi teman-teman pahami konteksnya ya. Konteksnya bukan berarti pahami besok konteksnya. gue mabok bang. Berarti gue besok mabok bang, boleh dong bang. Enggak, bukan. Pahami konteksnya ya. Itu haram. Pahami konteksnya. Tapi konteksnya adalah Lagi-lagi pahami konteksnya. bahwa lu nggak ngejudge. Ya, Lu maksudnya bisa konteksnya di nasihatin sini, bahkan selevel Nabi aja kan pasti Nabi nggak mungkin dong Nabi nggak nasihatin sahabatnya sendiri. Lu jangan mabok, pasti kan Gue udah kasih greget nasihatin. denger kisahnya. Iya, Nabi nasihatin terus dong tiap hari, apalagi sahabatnya. Tapi ternyata Nabi dengan Allah sama Nabi dicintai Allah sama Nabinya, kata Abu Bakar apa Umar gitu ngomong. Artinya kan Nabi mengetahui rahasia Suatu hal ibadahnya dia yang mungkin bagi Tuhan tuh spesial banget. dan orang nggak tahu. Kan dia malam tahajudnya gila gitu kan. Nah, makna yang bisa diambil apa? Jangan ngejudge orang. Lu bisa nasehatin orang, ngejudge itu urusan Tuhan. Lu bakal ngeliat pemabok jalan nih, neraka lo gitu. Kayak gue sebenarnya kalau ngomongin koruptor kan kadang-kadang duh neraka. Tapi kadang-kadang ya bisa jadi dia maafin Allah, gue nggak tahu juga gitu kan. Walaupun babi sih gitu kan. Tapi Walaupun duit kita sih. iya gitu sih. kan. Tapi kan kita nggak tahu juga. Bangke. Walaupun tuh itu agak susah. Nah ini susahnya bedanya pemabok sama koruptor. Pemabok itu gue setuju sama Ustadz Khalid Basamala yang bilang bahwa kalau dosa kamu sama Tuhan langsung, kayak mabok kan dosa lo sama Tuhan langsung, itu buku maaf tuh sangat terbuka. Tapi kalau buku manusia sama manusia nih, ini yang gawat nih. Kalau Di akhirat koruptor tuh nanti nih, masalahnya ngambil duit orang. Itu dia. Di akhirat nanti masalahnya ada itu hadis. dosa sama orang Sahih. banyak soalnya kalau koruptor itu. Nah kalau ini Ampun. sahih gue yakin karena gue pernah baca ini hadis. Di akhirat nanti ada orang yang secara pahala nih udah menang nih dia, Menang. mau masuk surga, tiba-tiba di stop. Tar dulu, Lu duit saya diambilin tuh belakang sama dia. ngantri orang kan. Ngantri Itu sampai koruptor tuh, duit gue diambil. berjuta-juta neraka langsung cuy. Dosanya nih orang-orang ke dia, pahala dia dibagi ke orang-orang ini, masuk neraka. Bahasa lama, ya kebalik ya tadi ya. Bahasa lama. Hati. Masalah lama ya. Iya, kebalik. Itu bukan masalah utama lama sih, itu emang hadis ada itu. Enggak kalau itu hadis. Ngasih hadiah ke Nabi terus nyuruh penjualan ngasih langsung ke Nabi, taunya memang belum ngebayar. Iya, belum ngebayar. Terus ada ontaknya tamu dimasak, kan geblek banget nih orang. Afi banget. Astagfirullahaladzim. Kalau di keluarga kita ya random gitu kelakuannya. Random. Jadi Nabi kedatangan tamu nih bawa onta, ya kan. Nabi Muhammad ini kan silakan masuk ke dalam, rapat gitu kan. Si Noiman tiba-tiba dan nih masak, untanya masak. Pas keluar, loh unta saya mana? Dimasak. Suruh jadi makanan. Jadi random banget gitu loh. Maksudnya Random. tapi ini lucu jarang diceritain sama Ustadz sekarang. Padahal maksud gue itu harusnya diceritain. Kenapa? Karena banyak loh. Kalau lu tanya pemabok, pelacur di luar sana, alasan mereka tidak mau balik ke agama adalah karena mereka merasa udahlah gue udah jauh dari agama. Padahal justru kisah si Noiman ini adalah bukti bahwa lu jangan putus asa sama rahmat Allah. Kalau menurut gue ya, itu salah banget ngeceritain. Itu benar banget. Padahal itu harusnya diceritain. Jadi pemabok apa yang segala macam tuh kalau sholat Jumat dia dengar, oh ternyata ada tuh pemabok juga bisa jadi sahabat Nabi. Kalau gitu saya sholat deh besok, kan bisa begitu jadinya. Yang mabok, yang lacur. Makanya gue nggak pernah protes tuh kalau ada yang kan ada tuh ustadz yang ke siapa sih, ustadz siapa tuh Yang itu ya. ke diskotik kan banyak juga yang protes tuh, ustadz kok diskotik. Gue bilang loh, kalau ternyata dia dakwah. ada hasilnya Dan dia dan dakwah. bukti banyak orang yang banyak login, Banyak yang login. Almarhum Ustadz Itu unik tuh. Almarhum Ustadz Jeffrey aja ternyata di akhir hayatnya masih dakwah. Jadi dia sebelum dia meninggal itu kan dia ketemu gadis perokok Iya. yang jualan rokok. Diusir sama satpam. Sama satpam diusir sama si Ustadz itu dulu saya beli semuanya. semuanya karena saya tahu betapa susahnya nyari duit bla bla bla. Dia malah Terus nasihatin satpam ya. nasihat Pak kerjaan itu Pak susah bla bla bla. Dan belum tentu Terus dia yang rock mini ini lebih memiliki dosa lebih banyak daripada bapak. Belum tentu bapak lebih dicintai Allah daripada
Dia. Terus Ustadz itu pulang terus kecelakaan kan, meninggal. Makanya tuh cewek kan sampai ya Allah. Nah, gitu kan. Akhirnya terbuka hatinya kan gitu. Gus Miftah apa? Dakwah itu, aduh guys, dakwah itu nggak apa ya, nggak kaku. Ya. Kalau lo kaku, lo ibaratnya lo hidup di zamannya Nabi, gitu ya, zamannya sahabat Nabi, lo ditugasin untuk jabaran agama, nggak ada yang Islam sekarang udah. Kalau lo kaku, nggak ada. Emang indahnya hidup ini adalah Allah tuh membuat misteri siapa yang masuk surga masuk neraka. Karena emang tugas lo bukan ngejudge, tugas lo ya lo be the best of you aja, be the best of you, gitu kan. Itulah yang indah dari hidup ini guys. Makanya kalau kamu Muslim, seharusnya memang kamu jadi manusia yang indah. Jadi jadilah manusia memanusiakan manusia lain. Itu makanya gue bikin grup gambar. By the way gue kan baru bikin grup komik nih di Facebook. Rulesnya gue cuma satu, be human. Gue bilang gitu. Be human. Kalau lo mulai kayak selama cikungunya gue kick gitu aja. Kalau banyak-banyak gue peraturan. Pokoknya jadi manusia aja. Jadi manusia. jangan ribut, jangan apa. Gak usah gila-gila. Karena gue dulu punya grup game kan ribut aja. Aduh, pokoknya jangan ribut. Gue juga itu gitu. kadang suka kick-kickin orang bikin ribut. Bikin ribut sekarang gue gak pakai ngomong kayak plak.